Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali bersyukur kepada Allah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ibu-ibu sekalian. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri itu adalah pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu. Kita berkumpul, kita bertatap muka dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebuah ibadah yang akan memperkaya khasanah ilmu agama kita. Kita akan mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak ibu-ibu sekalian berapa pahala yang akan ibu bawa pulang ke rumah masing-masing? Bu, datang ke pengajian pahalanya kayak apa sih, Bu? Nggak tahu ya, Bu ya? Kok mau datang kalau nggak tahu? Oh, dapat ilmu, subhanallah. Saya ingin kasih tahu kepada ibu-ibu sekalian, selain ibu-ibu dapat ilmu, ibu-ibu pun akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang juga terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berjalan menuju masjid atau ke majelis-majelis ilmu, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, ia tidak punya tujuan, tidak punya kepentingan ketika ngaji, ketika datang ke majelis taklim, kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim atau hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengajarkannya. Jadi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, dia tidak punya tujuan kecuali belajar agama atau mengajarkan agama. Apa pahalanya, ibu-ibu? Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi kedatangan ibu-ibu ke Rumil ini itu pahalanya tuh hajian, Bu. Tadi di rumah udah selamatan belum? Wah, itu ibu kan ke hajian selamatan dulu. Ya Allah. Pengen naik haji, Bu? Nggak pengen ibu di sini. Ya Allah, siapa yang nggak pengen ketemu Baitullah ya, Bu ya? Antri 10 tahun, subhanallah. Belum lagi biayanya cukup mahal sekarang, ibu-ibu sekalian. Ya Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu, ketika ibu sudah rindu bertemu dengan tanah suci, ingin sekali diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil nunggu nih, sambil nunggu, antriannya kan panjang, maka hendaknya ibu manfaatkan baik-baik amalan yang ada di tanah air, amalan-amalan yang ada di lingkungan kita yang pahalanya sama dengan haji. Dan diantaranya adalah datang ke majelis
ta'lim, yang mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Karena baginda Rasul yang menyatakan pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Ini amalan murah meriah, Bu. Murah dari segi budget, meriah dari segi pahala. Pahalanya haji. Kalau ibu naik haji sekarang, ONH-nya berapa? 35 juta ya. Itu yang reguler. Kalau yang plus ibu daftar sekarang itu di atas 100 juta karena nggak bisa berangkat tahun ini. Ya Allah. Jadi haji minimal 35 juta. Ibu datang ke sini tadi ONH-nya berapa? Berapa juta dari rumah ke sini? $3.000. Subhanallah. Ada yang gratis nebeng sama teman kan kita ya Allah. Wah, pahalanya haji ibu sekalian ya Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Jadi sekali lagi, pahala kita pada pagi hari ini apa, Bu? Naik haji. Jadi ibu pulang dari kajian ini gelarnya apa? Masya Allah. Gelar tuh nggak penting Pak Ustadz kan gitu ya. Yang penting tuh pahalanya, Bu. Ya Allah. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Apalagi nih Bu, kajian kita pada pagi hari ini itu lebih istimewa. Kenapa demikian? Di antaranya karena diselenggarakan di bulan apa? Di bulan Mei. Kok bulan Mei? Bulan Rajab, Bu. Ya Allah, ibu-ibu ingatnya Mei aja. Ibu-ibu sekalian, beramal di bulan ini dijelaskan oleh para ulama, pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 36, buka Taubah 36. Ini pada bawa mushaf nggak nih ngomong-ngomong? Ya Allah. Pokoknya yang nggak bawa berarti udah hafal Quran gitu aja deh. Udah khatam, berarti kan nggak butuh lagi kan gitu ya. Di luar kepala lupa semua gitu ya, di luar kepala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Siapa yang bisa baca artinya ibu-ibu? Baca. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu. Sampai di sini, Bu. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak kepada Ibu atas terjemahannya. Allah mengatakan jumlah bulan di sisi Allah ada berapa, Ibu? 12. Yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia kata Allah. Ada 4 bulan yang istimewa kata Allah. Ya Allah. Bu, 4 bulan itu apa aja? Kira-kira 4 bulan yang spesial di sisi Allah itu apa sih? Ramadan terus, Rajab terus,
Safar, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, ada 5 bu. Tuh Muharram 6, Safar 7, Syawal 8. Bu, tunggu dulu nih bu, kok jadi 8 ngomong-ngomong? Ini kata Allah 4, ibu nambah jadi 4 lagi, 8. Ya Allah, ibu-ibu nih, ibu-ibu Cinere ini gimana sih? Sebentar. Allah bilang apa dalam Al-Quran? 4. Kok di ibu-ibu sini ada 8? Masya Allah, bulannya bagus semua Pak Ustaz. Ibu-ibu sekalian, mari kita simak sabda Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari, bu. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, 4 bulan itu adalah thalathun mutawaliyah, 3 bulan datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempat Rajab. Itu 4 bulan mulia. Loh Pak Ustadz, Ramadan kok nggak masuk? Iya nggak masuk. Tapi bukan berarti Ramadan nggak mulia, justru sebaliknya. Dari ayat ini kita jadi paham, ternyata selain Ramadan ada 4 lagi bulan yang mulia, yaitu yang dikenal bulan-bulan haram, dan diantaranya bulan Rajab. Nah, kata Ibnu Abbas, riwayatnya sahih, dan ibu bisa cek di berbagai buku tafsir. Salah satu keutamaan 4 bulan ini, setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Ya Allah, Sholat 5 waktu ibu dilipat gandakan oleh Allah di bulan ini nih bu. Puasa sunnah ibu dilipat gandakan oleh Allah. Zikir ibu, salawat ibu dilipat gandakan oleh Allah. Pengajian kita bu dilipat gandakan oleh Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, udah dapat ibadah haji, dapat bonus lagi ibu sekalian. Subhanallah, beruntunglah kita ketika pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik untuk bisa menuntut ilmu agama. Maka tidak ada kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah di awal kajian ini. Jelas ini ibu-ibu? Jadi perbanyak ibadah bu ya di bulan ini bu, karena setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Apa saja, infak, sedekah itu dilipat gandakan bu. Senyum sama suami, jangan judes-judes, nah itu dapat pahalanya dilipat gandakan ibu. Ini masih suka ada ngomel nggak sama suaminya? Waduh. Jangan lupa dosa pun dilipat gandakan dalam bulan ini bu. Ya Allah, itu yang cemberut sama suami, yang suka kasih tagihan sama suami, hati-hati. Yang suka gibah ini nggak boleh. Tapi kayak di sini nggak suka gibah, insya Allah taala. Jadi sekali lagi, kita sedang berada di bulan dan musim ibadah. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas kecuali bersyukur dan memuji Allah. Selanjutnya salawat dan salam tidak mungkin kita lupakan untuk kita tujukan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panitia kajian meminta bahwa tema kita kali ini adalah Islam yang kafah. Betul begitu ya? Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika
kita ditanya tentang agama kita, jawaban kita apa, Bu? Islam, ya, betul ya. Pertanyaan saya, Islam itu apa sih, Bu? Kalau ada seseorang ingin masuk Islam tapi pengen tahu dulu apa itu Islam, terus nanya sama ibu-ibu sekalian, Bu, saya nih pengen masuk Islam tapi belum paham Islam itu apa, tolong dong jelasin singkat saja apa itu Islam. Kira-kira penjelasan ibu apa? Ini kan Islam udah puluhan tahun nih ya, kalau bahasa Betawi udah ngelotok lah, subhanallah. Islam itu apa sih, Bu? Ada orang pengen masuk Islam nanya sama ibu, Bu, tolong jelaskan dong apa itu Islam. Nah, penjelasan ibu-ibu apa? Selamat, berserah diri, terus apa lagi? 2 kalimat syahadat, terus? Loh, kok berbeda-beda nih, Bu? Padahal kan katanya satu. Apa, Bu? Islam itu apa sih, Bu? Tapi yakin ya, agamanya Islam? Yakin ya? Tapi Islam itu apa, Bu? Nah, ini kayaknya tuh orang nggak jadi masuk Islam kalau ibu sendiri juga bingung apa itu Islam, kan gitu. Enggak, saya nggak jadi masuk Islam lah. Ibu aja bingung sebagai orang Islam, subhanallah. Ternyata hal yang kita anggap sederhana nggak simpel, Bu, ya. Kan sebagai orang Islam kita harus paham Islam itu apa gitu, loh. Kita harus kenal, ibu-ibu sekalian, Islam secara makna dasar ibu bisa cek di semua kamus bahasa Arab, artinya istislam. Apa tuh, Bu? Artinya menyerah. Apa, Bu? Menyerah. Itu Islam, simpel ya, Bu, ya. Itu Islam. Pak Ustadz, saya belum paham. Gini, Bu, saya kasih ilustrasi. Ibu pernah ikut perang nggak, Bu? Belum ya? Pernah nonton film perang? Wah, Masya Allah. Kalau ada tentara dikepung sama musuh, Bu, saat pengepungan dia melambaikan bendera putih seperti ini. Artinya apa? Menyerah. Masya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Ia akan letakkan senjatanya, ia akan tanggalkan semua atributnya, gitu ya. Lalu musuhnya bawa sepasang borgol. Kata musuhnya, pakai borgol ini. Kira-kira dia pakai nggak, Bu? Loh, kok dipakai, Bu? Kan itu membelenggu dirinya. Pak Ustadz udah nyerah, kan gitu ya. Yang namanya udah nyerah ya suruh pakai. Habis disuruh pakai, dia disuruh jalan dari lokasi ke penjaranya. Tuh musuh asik-asiknya naik jeep saja. Jadi musuhnya naik mobil, dia suruh jalan kaki. Kira-kira dia jalan kaki atau dia komplain, Bu? Enak aja, gue jalan kaki, lo jalan kaki juga dong. Enggak, dia nggak akan komplain. Dia akan jalan kaki. Kenapa? Sudah nyerah. Di tengah jalan dia suruh berjemur sama musuhnya. Lo berjemur dulu deh. Di tengah-tengah sinar matahari yang sangat terik. Kira-kira dia berjemur apa enggak? Berjemur. Kenapa? Sudah nyerah. Begitu sampai di penjara, ibu-ibu sekalian, ketemu Pak Sipir. Kata Pak Sipir, buka bajumu. Lalu dikasih kostum penjara. Kan kalau kita masuk penjara suruh tanggalkan baju, pakai baju penjara. Iya enggak? Pengalaman dulu gimana, Bu?
Pak Ustadz tawa aja sih, subhanallah. Tapi kalau di sini ibu-ibunya baik-baik, insya Allah. Jadi kalau penjara tuh kita nggak boleh pakai baju beginian, kita harus buka, lalu dikasih kostum penjara. Ternyata kostum penjaranya tuh nggak in banget, Bu. Modelnya jadul, nggak ada bagus-bagusnya, 3 minggu belum dicuci, ukurannya kebesaran, kita biasa pakai S dikasih XL. Kira-kira tuh orang protes apa nggak ibu-ibu? Enggak. Kenapa? Udah nyerah Pak Ustaz. Akhirnya dia pakai, dia hidup di penjara. Biasanya nih orang bangun jam 8 pagi, Bu. Di penjara suruh bangun jam 4. Kira-kira bisa protes? Nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau bangun jam 4 pagi. Ketika makan siang ternyata menunya gitu-gitu aja, Bu. Pengennya sih makan sop iga. Kira-kira bisa pesen sop iga nggak di penjara? Nggak bisa. Ibu-ibu sekalian, itulah makna Islam. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Siapa bisa baca artinya? Sesungguhnya salatku dan ibadah serta sesembelihanku dan hidupku serta matiku, hidupku, semuanya. Kita mengatakan, Allah perintahkan kita berikrar, sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku. Cukup sampai di sini? Belum, Bu, ayatnya belum selesai. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillah, aku serahkan kepada Allah. Jadi kita berikrar dalam surat Al-An'am 162 ini. Ketemu nggak ibu-ibu? Ketemu? Kita berikrar semua kehidupan kita, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, dari subuh sampai subuh lagi, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngatur, Bu. Bukan kita yang ngatur, tapi siapa? Allah. Dari sisi mana Pak Ustadz? Semuanya, ibu-ibu. Kapan kita beribadah, serahkan kepada Allah. Kapan kita sholat subuh, kapan kita sholat duhur, kapan kita sholat asar, kapan kita sholat maghrib, dan kapan kita sholat isya. Oleh karena itu saya ingin tanya, kalau ada orang, ibu-ibu semangat 45 ingin sholat duhur, dia sholat duhur jam 10 pagi, kira-kira diterima nggak sama Allah? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam hidup Anda harus serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur kapan Anda sholat, kapan Anda nggak sholat. Ada ibu-ibu semangat banget ibadah, saking semangatnya ketika mens ingin sholat subuh. Boleh nggak tuh, Bu? Nggak boleh, Pak Ustadz. Loh, kan mau sholat saya. Bu, ibadah itu serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur, kan gitu ya, Bu ya. Itu dalam masalah ibadah. Dalam masalah pola hidup pun juga demikian. Wa mahyaya, hidupku ini aku serahkan kepada Allah. Makanan yang aku konsumsi, apakah halal atau haram, serahkan sama Allah. Bukan kita yang ngatur, ibu-ibu. Itu Islam. Saat kita berpakaian dan berbusana, serahkan kepada Allah aturannya, bukan kita yang memutuskan. Kan Islam, inna solati wa nusuki wa mahyaya, hidupku semua, seluruh dinamika hidup ini serahkan kepada Allah, biar Allah yang apa? Yang mengatur. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah.
wa bidzalika umirtu, dan inilah yang diperintahkan kepadaku, kata Nabi, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang Islam pertama. Apa terjemahan akhir ayat ini coba? Menyerahkan diri. Muslim menyerah. Jadi ketika ibu mengucapkan saya ini seorang muslim atau muslimah, artinya apa? Ibu baru saja bilang dan berikrar, saya menyerahkan jiwa raga saya kepada Allah. Bukan saya yang ngatur, bukan saya yang menjadi tolak ukur. Pak Ustadz, kalau saya tuh Islam tuh begini Pak Ustadz. Loh, bukan kalau saya, kalau Allah itu. Kadang-kadang kan kita ya kajiannya yang simpel-simpel aja lah, yang bagus-bagus. Loh bukan. Kalau kita ngaji itu yang jadi patokan adalah firman-firman Allah, bukan selera kita. Katanya nyerah, kok yang jadi tolak ukur selera kita, berarti kita belum nyerah, ya enggak ibu-ibu? Kan Allah mengatakan hidup kalian harus kalian serahkan kepada Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali nyerah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi disuruh keluar dari Mekah, Nabi keluar dari Mekah, bu, namanya juga nyerah sama Allah. Padahal keluar dari rumah di Mekah, ya Allah, ibu-ibu sekalian. Benar nggak? Waktu hijrah Nabi dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Beliau tinggalkan tidak rumah beliau? Tinggalkan. Ibu tahu harga rumah di Mekah berapa? Ada yang punya rumah di Mekah nggak di sini? Yang punya rumah di ring 1 Masjidil Haram siapa di sini? Berapa harganya? Harganya berapa? Saya ingin tanya, berapa harga rumah di sekitar Masjidil Haram? 2 tahun yang lalu itu harganya 100.000 US dollar per meter. Ya Allah, per meter. Jadi kalau ibu punya 1,1 M, itu cuma dapat 1 meter, bu. Ibu mau main apa? Mau main karet? Kan nggak bisa. Itu 2 tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu saya dapat info harganya sudah mencapai 3-5 M 1 meter. Itu kan sekarang Pak Ustadz, dulu beda pada zaman Rasul. Sama, bu. Karena pada zaman baginda Rasul mata uangnya emas, dan harga emas itu standar. Harga kambing zaman Nabi dengan harga kambing pada hari ini sama. Ibu terakhir beli kambing berapa harganya? Yang habis ngawinin anak siapa? Atau pas Idul Adha? 2 juta sampai 2,5 juta ya? Yang super 2,5 juta. Harga kambing pada zaman Nabi dalam hadis Urwah, hadisnya sahih, bisa dicek di Bulughul Maram. Harga kambing pada zaman Nabi 1 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa harganya, bu? Wah, ini dunia ibu-ibu. Tergantung Pak Ustadz, gitu ya. Mau di Antam atau Pasar Cikini, kan gitu ibu-ibu. Ibu-ibu jagonya emas nih. Emas berapa? 500 kurang lebih. Ya udah, 500 kali 4,25 berapa? 2 jutaan, sama. Jadi harga kambing 15 abad ini sama. Begitu juga dengan harga tanah, itu sama. Bayangkan, yang Nabi tinggalkan karena Allah itu rumah yang harganya M-man waktu hijrah. Tapi karena sudah menyerah, itu Islam, ibu-ibu. Itulah Islam.
pada saat semuanya kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Biarkan Allah yang mengatur cara berbusana kita, bukan kita yang ngatur. Biarlah Allah yang mengatur mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan, bukan kita yang ngatur. Biarlah Allah yang mengatur kapan kita sholat, kapan kita tidak sholat, bukan kita yang suka-suka. Biarlah Allah yang mengatur kapan kita salawatan, kapan kita tidak salawat, bukan kita yang menentukan. Itu Islam, ibu-ibu. Oleh karena itu, ketika Allah berbicara tentang Islam, buka Al-Baqarah 208. Coba dibuka deh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Ketemu ibu-ibu? Coba dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sungguh dia musuh yang nyata. Iya, terima kasih Bu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, menyeluruh, bukan setengah-setengah, semuanya. Nah, yang ingin saya tekankan, Bu, Allah mengatakan masuklah ke dalam agama Islam. Jadi Islam itu ibarat sebuah rumah yang penuh dengan peraturan. Kita disuruh masuk, bukan disuruh renovasi, bukan disuruh memberikan komentar, bukan disuruh memberikan catatan kaki, bukan disuruh memberikan tanggapan, kok begini banget sih, bukan. Allah perintahkan kalian masuk, udhulu, kan begitu kan, masuklah ke dalam agama Islam, bukan disuruh dirubah, bukan diperintahkan untuk mengganti, mengurangi atau menambah. Allah perintahkan kita apa? Masuk. Itu Islam. Kan begitu ibu sekalian. Nah, ketika ibu masuk pasti ada konsekuensi, Bu, gitu loh. Tapi nggak ada yang paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kan kita sudah menyatakan, saya ini muslimah loh Pak Ustadz. Yang namanya muslimah itu menyerahkan diri kepada Allah. Kita masuk secara kafah, sama seperti orang yang menyerah tadi. Yang namanya orang yang sudah menyerah, dia akan masuk secara totalitas, nggak milih-milih. Orang udah nyerah ya nggak bisa milih-milih lah. Nah begitu juga orang yang ketika seorang tentara menyerah kepada musuhnya, dia akan masuk penjara secara totalitas. Iya nggak Bu? Ada nggak orang masuk penjara setengah-setengah? Ya nggak ada, kecuali kerjasama sama oknum gitu loh. Orang masuk penjara itu totalitas. Nah, kita sebagai manusia menyerahkan diri kepada siapa? Allah, maka harus totalitas kepada Allah. Nah, tapi yang menariknya Allah nggak pernah maksa kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi mbok ya jujur gitu loh kata Allah. Kan Anda sendiri yang mengatakan saya ini muslimah, betul nggak? Nah, yang namanya orang baik ketika bicara dia jujur. Ingat tidak tanda-tanda orang munafik? Ingat ya, hadis Bukhari, tanda orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Di dalam riwayat ada 4, betul Bu. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia bohong. Kata Allah munafik itu. Nah begitu juga ada orang mengatakan saya ini muslimah loh, tapi nggak mau diatur sama Allah.
mengomentari agama Allah, nggak mau diatur. Gini loh Bu, yang bener, enggak lah, saya kan udah nyaman begini. Loh, katanya menyerah. Kalau menyerah kan harus mau diatur. Kalau enggak, kita nggak jujur ketika mengatakan kita muslimah. Ilustrasinya gini deh Bu, sederhana aja. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu punya anak-anak nggak? Punya ya. Anak-anak ibu sekolah. Sekolah. Ketika ibu masukkan anak ibu ke sebuah sekolah, sekolah itu punya peraturan tidak? Punya. Saya yakin kalau tuh sekolah nggak punya peraturan, ibu akan mikir-mikir masukin anak ke sana. Nggak ada ibu-ibu yang bilang ke saya, Pak Ustadz, saya ini sekolahkan anak di sekolah itu. Kenapa Bu? Karena nggak ada peraturannya Pak Ustadz. Bagus, anak saya bisa bebas datang jam 7, jam 9, jam 11, jam 2. Loh, nggak ada ibu seperti itu. Justru salah satu perhitungan kita karena peraturannya ketat, iya nggak? Iya kan? Nah, begitu juga ketika kita masukkan anak ke sekolah, ada peraturan. Salah satu peraturannya masalah berpakaian, ada seragam. Betul begitu Bu? Ada seragam. Contohnya, ibu-ibu anaknya kelas berapa? SD, SMP, atau SMA? Masya Allah, udah pada punya cucu semua ya? Masya Allah ya. Awet muda ibu-ibu ternyata, saya nggak duga loh. Ketika kita punya anak atau cucu, sekolahnya di mana? SD, SMP, SMA? SMP kali ya, ini lagi UN nih SMP. Hari Senin biasanya pakai apa? Putih-putih. Hari Selasa sampai Kamis biasanya putih biru ya. Kalau negeri mungkin masih ya putih biru ya. Hari Jumat biasa pakai batik gitu ya. Kamis pakai batik, Jumat pakai apa? Baju koko, Masya Allah. Nah, ternyata anak kita nggak taat peraturannya. Hari Senin dia pakai baju koko, Selasa Rabu putih biru, Selasa Rabu pakai batik, Kamis pakai putih-putih, Jumat pakai putih biru. Kira-kira kita dipanggil guru BP, guru BK nggak? Dipanggil. Oh pasti Pak Ustadz, kita dipanggil guru BP atau BK. Dengan sopan pihak sekolah mengatakan, Bu, gimana kabarnya? Baik Pak. Gini loh Bu, anak ibu ini tidak mengikuti peraturan sekolah Pak Bu. Ya bagus itu Pak. Loh kok bagus Bu? Iya, saya aja yang melahirkannya nggak pernah ngatur-ngatur pakaian anak. Kok Bapak yang nggak pernah lahirin ngatur-ngatur? Oh iya Bu, ya saya dukung Pak. Tapi kan kita punya peraturan. Ya saya nggak peduli. Oh gitu. Gini loh Bu, kata pihak sekolah, tidak ada yang maksa ibu sekolah di sekolah kami. Kan ibu sendiri yang memasukkan ke sekolah kami. Nggak ada yang maksakan Bu. Iya, kalau begitu harus taat peraturan Bu. Kalau ibu nggak taat, monggo, pintu gerbangnya ibu tahu ada di mana. Kan gitu ya. Begitu juga dengan agama. Ketika kita masuk ke dalam sebuah agama, pasti ada peraturan. Nah, tapi Allah nggak maksa. Kalau nggak mau ikut, monggo, pintu gerbangnya ada. Makanya Allah katakan, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo, boleh. Tapi ketika kita memutuskan kita seorang muslimah, masuklah ke dalam Islam secara kafah ibu-ibu. Pak Ustadz pengen sih, tapi kayaknya banyak peraturan di Islam nih Pak Ustadz. Dikit-dikit haram, pakai ini nggak boleh. Enggak deh, kalau kita menilai dengan jujur, lebih banyak halalnya daripada haram. Kalau mau jujur ya, saya ingin bertanya, makanan yang haram ada berapa sih Bu? Itu bisa kita hitung dengan jari loh Bu. Apa makanan yang haram contohnya? Babi, terus anjing, terus bangkai, darah,
hewan buas, terus apa lagi? Hah? Apa Bu? Iya, hewan buas atau bertaring, betul. Masya Allah, pintar-pintar ibu di sini. Apa lagi? Racun 6, terus apa lagi? Udah mentok, udah bangkai, udah mentok ya. Ini belum semua jari kita gunakan, udah bingung. Ya Allah. Ya, hukumnya bangkai, betul. Sudah masuk. Khomer 7, apa lagi? Udah. Narkoba 7 ya. Sudah, nggak sampai 10 ibu sekalian. Ya Allah. Yang halal, coba yang halal. Gado-gado, karedok, sop iga, soto betawi, sop buntut. Ya Allah, nasi goreng. Ya Allah, bubur ayam. Rumah masakan Padang itu aja sekali digelar loh, luar biasa Bu. Rendang, ya Allah, kepala kakap, waduh, masya Allah tuh. Sudah deh, kulinernya ibu-ibu semua itu halal-halal semua loh Bu. Ya Allah. Jadi kalau kita mau jujur, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tapi terkadang kita suka ngikutin hawa nafsu. Pak Ustadz, tadi saya masih agak bingung nih. Tadi kan Pak Ustadz menggunakan ilustrasi seorang tentara masuk penjara. Yang namanya penjara kan penuh dengan belenggu dan penderitaan. Saya khawatir kalau saya masuk Islam secara kafah itu hidup saya sengsara Pak Ustadz. Kan gitu ya kendalanya ya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. Sekali lagi, dikit-dikit nggak boleh itu nggak benar. Karena justru lebih banyak yang halal daripada yang haram. Yang kedua, kalau tentara menyerah di hadapan musuhnya wajar disiksa. Tapi kita kan menyerah kepada siapa? Allah, ya Allah. Dan salah satu nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ada sebuah hadis Bukhari. Ketika itu Nabi bersama Umar melihat seorang ibu kehilangan anak yang masih menyusui. Beliau kehilangan beberapa jam saja. Coba bayangkan, ibu punya anak usia 6 bulan hilang. Memang hilangnya baru 4 jam. Kira-kira panik nggak? Ya Allah. Anak baru menyusui hilang 4 jam pasti panik lah Pak Ustadz. Beda kalau anak SMP. Kalau anak SMP hilang 6 jam paling di rental PS Pak Ustadz, kan gitu ya. Terus kalau duitnya habis pulang lagi. Tapi kalau anak menyusui itu hilang 6 jam, itu panik kita. Nah begitu juga dengan ibu tersebut. Dia lari ke sana, lari ke sini, cari di situ, cari di sana. Akhirnya ia temukan anaknya. Apa yang terjadi? Ia langsung angkat anak tersebut, ia peluk, ia dekat, dan langsung ia susui di tempat. Ia langsung curahkan rasa rindunya dan rasa sayangnya kepada anak tersebut. Ketika Nabi melihat pemandangan yang penuh dengan cinta kasih itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarauna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, mungkinkah ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka para sahabat langsung mengatakan, la wahiyat takdiru ala alla tatrahahu. Nggak mungkin wahai Rasul selama ibu tersebut bisa mencegah anaknya dari kobaran api. Apa kata Nabi kita SAW? Lallah arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ketahuilah Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Bu, saya ingin bertanya, ibu sayang tidak sama anak dan cucu saya? Mungkin tidak ibu meracuni anak sendiri? Gak mungkin. Mungkin tidak ibu menyiksa anak sendiri? Gak mungkin. Begitu juga Allah tidak mungkin menyiksa kita dan meracuni kita.
Bu, saya ingin bertanya, orang tua yang sayang sama anak, dia akan membebaskan anaknya begitu saja atau dia akan buat peraturan untuk anaknya? Coba jawab. Buat peraturan. Begitu juga dengan Allah. Karena Allah sayang sama kita, Allah buat peraturan, ini halal, ini haram. Ketika seorang ibu sedang berada di rumah, lalu melihat anaknya sedang main pisau dapur kesayangannya. Kenapa kesayangannya? Karena ini pisau yang paling tajam, subhanallah, paling enak untuk numis dan motong. Tuh anak tanpa kita ketahui, tanpa kita kontrol, sudah memegang dan memainkan pisau tersebut. Kira-kira ibu yang sayang sama anaknya meminta pisau itu, mencegah dari permainannya, atau membiarkan? Pak Ustadz, kalau saya mau bebaskan aja. Anak itu jangan diatur-atur lah, jangan dihalang-halangi. Apakah seperti itu? Tidak. Kita akan minta pisau tersebut kepada si anak. Nak, mama minta pisau itu. Kira-kira tuh anak kasih nggak? Dia lagi asik-asik main, kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih, nggak mau. Dia malah kabur. Kira-kira pas dia nggak kasih, kita biarkan atau kita rampas dalam tanda kutip? Kita rampas dengan paksa. Kok jahat banget? Jawaban ibu-ibu apa? Bukan, itu tanda sayang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Falillahil matsalul a'la. Apalagi Allah. Kita dilarang makan ini, makan itu, pakai baju ini, pakai baju itu, bukan ingin membatasi, tapi karena Allah sayang sama kita. Tapi kita ibarat anak kecil yang nggak paham hikmah di balik larangan tersebut. Sebagaimana anak tersebut, ketika dia tidak paham bahwa pisau ini berbahaya, lalu kita rampas pisau itu dari dia, kira-kira dia terima dengan lapang dada atau dia nangis? Nangis, ngamuk gitu loh. Dia guling-gulingan di lantai. Kenapa? Dia nggak paham permainan pisaunya itu bisa melukai dirinya. Begitu juga dengan manusia. Allah katakan manusia itu zaluman jahula. Manusia itu nggak paham tentang akibat dari dosa-dosanya, akibat dari pola hidupnya yang haram tersebut, akibat dari harta haram yang selama ini dia konsumsi, akibat dari busana yang tidak boleh ia kenakan. Akhirnya ketika dilarang oleh Allah, dia nggak terima. Kenapa? Nggak paham, ibu sekalian. Sama seperti anak kecil. Jadi ibu sekalian, karena kita sayang sama anak kita, cucu kita, kita akan larang dia. Karena kita tahu ibu-ibu, anak kita kalau tidak ada peraturan tidak akan bisa menjadi anak yang baik. Iya nggak ibu-ibu sekalian? Betul tidak? Betul. Karena manusia itu tadi zoluman jahula, sukanya itu zolim dan nggak ngerti akibat dari kezolimannya. Manusia itu harus diatur, Bu. Saya ingin bertanya sama ibu-ibu sekalian, ketika anak minta izin pergi sama teman-temannya malam minggu, kira-kira kita bebaskan apa tidak? Tidak. Kita katakan boleh, tapi sebelum jam 10 udah pulang ya, gitu ya. Kan begitu ya? Iya. Itu baru ibu yang sayang. Kalau ada ibu, Bu, saya mau pergi sama teman-teman, boleh nggak? Boleh kan? Nggak pulang juga nggak apa-apa. Pulang pagi sekalian. Nggak pulang nggak apa-apa. Itu bukan sayang, Bu. Itu bukan sayang. Cucu kita kelas 2 SD pulang ngerokok, Bu. Kira-kira kita larang apa enggak? Pak Ustadz, cucu tuh jangan dilarang-larang. Itu nggak benar. Jadi ini kan pola kita loh, Bu. Kita ketika mendidik anak, mendidik cucu, pasti akan mengeluarkan kata haram, ya enggak?
Kita akan melarang karena kita katakan anak saya tidak akan jadi baik kalau kita tidak punya kata haram. Begitu juga kita sebagai manusia, kalau nggak pernah ketemu kata-kata haram, semuanya halal, justru kita tidak akan berhasil. Ya, simpel aja deh. Contoh ya, sederhana. Kalau seluruh traffic light di Jakarta dan Cinere semuanya lampu hijau semua, nggak ada yang merah, kira-kira ibu bisa sampai Sudirman nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Arti hijau itu apa? Halal untuk berjalan. Kita pakai bahasa agama nih ya, arti hijau itu halal untuk berjalan. Arti lampu merah, haram berjalan. Kalau semua lampu di setiap pertigaan, setiap perempatan halal semua, nggak ada yang haramnya, justru ibu tidak akan sampai ke Gatot Subroto, ibu tidak akan sampai Sudirman. Jangankan Sudirman, TB Simatupang aja mungkin 5 jam, karena semuanya halal. Manusia nggak boleh dikasih halal semua, Bu. Justru nggak akan maju, tidak akan berkembang, dan akan sengsara. Karena karakter kita itu innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surat Yusuf. Nafsu manusia itu selalu mengajak kepada keburukan, harus diatur sama Allah. Itulah Islam secara kafah, Bu. Jadi ketika Allah wajibkan kita ini, itu untuk kebaikan kita, karena Allah sayang sama kita. Ketika kita nggak boleh itu karena Allah sayang sama kita. Ketika kita nggak boleh menggibah itu karena Allah sayang sama kita. Kita nggak akan bahagia dengan menggibahi orang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dilupakan oleh banyak orang. Allah itu sayang sama kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sayang sama kita, Bu. Allah Maha Tahu. Allah Maha apa? Maha Tahu. Saya ingin tanya sama ibu-ibu ya. Kalau qadarullah ada seorang pasien kena penyakit gula. Kena penyakit apa, Bu? Penyakit gula. Qadarullah dia terluka. Orang yang kena penyakit gula, luka sedikit fatal apa tidak? Fatal, Bu. Itu bisa melebar, membusuk, dan mengakibatkan kematian. Nenek saya meninggal pun begitu, Bu. Jadi gula beliau tinggi, kekondangan, merasa nggak enak di kaki beliau. Setelah selesai 3 jam diajak jalan tuh kaki ya, sampai rumah panggil tante saya, tolong lihat dong di kaki ibu ini kok nggak nyaman. Ketika dibuka kakinya, tante saya kaget, paku payung udah nuncep di kaki dan nggak terasa apapun loh, kan gula. Jadi paku payung nuncep di kaki 3 jam nggak terasa, cuman nggak nyaman aja, nggak terasa sakit sama sekali. Ya Allah. Tapi kelanjutannya, luka beliau tidak sembuh-sembuh, akhirnya membusuk, kaki belum diamputasi, beliau buta, dan akhirnya meninggal dunia rahimahullah. Bahaya itu, Bu. Nah, sekarang ada pasien, Bu, terluka, dan dia punya penyakit apa? Gula. Qadarullah membusuk lukanya. Kata Pak dokter, Bu, ibu harus diamputasi, karena kalau kaki ibu tidak diamputasi akan menjalar terus ke seluruh tubuh ibu. Kira-kira dia akan amputasi tidak? Dia akan second opinion, kan gitu ya kalau zaman sekarang. Cek lagi dokter yang lain. Ternyata dokter yang berikutnya bilang harus amputasi. Dan 2 dokter ini 2 dokter terbaik di Indonesia. Dua-duanya mengatakan harus diamputasi. Kira-kira tuh pasien amputasi tidak? Amputasi tidak, Bu? Amputasi. Kenapa? Karena itulah keputusan yang terbaik. Dan yang memutuskan siapa?
dokter ahli. Gitu ya Bu ya? Benar nggak? Betul tidak? Setuju tidak? Setuju. Dan tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak orang lebih percaya sama manusia daripada percaya sama Allah? Manusia minta kita potong kaki, kita potong kaki kita. Allah cuma minta kita pakai jilbab, kok nggak dipakai-pakai ya? Aneh ya Bu ya? Manusia minta kita potong tangan, kita potong tangan kita. Allah cuma minta kita jangan gibah, kita nggak gibah, kita masih aja gibah. Manusia minta kita untuk mengambil salah satu ginjal kita, itu dikasih loh. Manusia mau motong usus kita, kita kasih sebagian usus kita. Manusia ingin menutup dubur kita, kita berikan dubur kita. Dan akhirnya kita pup lewat perut, naudzubillah. Itu manusia. Kenapa Allah nggak kita kasih seperti itu? Kenapa kita tidak mau masuk ke dalam agama Islam secara kafah? Bukankah Allah Al-Alim, Pak Ustadz, tuh dokter pakar, lebih pakar mana sama Allah? Ya Allah, kenapa kita nggak percaya ketika Allah bilang ini haram? Allah tidak haramkan kecuali karena itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Allah tahu kalau kita makan itu, kita sengsara, kita akan menderita. Kalau sama manusia yang ilmunya terbatas, Bu, dokter bisa salah nggak? Bisa salah. Kita percaya. Kenapa sama Allah yang nggak mungkin salah, kita nggak percaya? Buka surat Al-An'am ayat 59. Kita akan lihat bagaimana ilmu Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am ayat 59. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Masya Allah. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Masya Allah. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Allahu Akbar. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan Allah lah yang memiliki kunci-kunci ilmu ghaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan Allah mengetahui seluruh yang ada di daratan dan yang ada di perairan dan lautan. Bahkan Allah jelaskan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui dari pohon apa, dari dahan dan ranting yang mana, dan kemana daun itu tertiup angin, dan kemana daun itu terhempas. Allahu Akbar. Bu, saya ingin bertanya, di rumah ibu punya pohon mangga nggak? Punya pohon jambu? Hari ini ada berapa daun yang jatuh dari pohon ibu? Ya Allah. Manusia punya satu pohon, hari ini dia nggak tahu ada berapa daun yang jatuh dari pohon rumahnya. Itu kita bisa percaya loh, Bu. Coba tanya sama dokter spesialis ibu, Pak dokter punya pohon nggak di rumah? Hari ini sudah berapa daun yang jatuh? Saya jamin dia nggak tahu, Bu. Tapi kita masih bisa percaya. Kenapa?
Rabbul Alamin kurang kita percaya. Kalau Allah kasih perintah masih kita ngeyel-ngeyel juga, ragu-ragu, bener nggak ya? Ketika Allah mengatakan, bu ini uang haram, masih ragu-ragu ditinggalkan, nggak yakin gitu loh, bahwa ini untuk kebaikan kita. Ya Allah, Pak Ustadz kan kita ambil lalu kita istighfarnya banyakin aja Pak Ustadz, tuh kan masih ngeles juga kan begitu ibu-ibu. Nggak yakin bahwa Allah mengharamkan sesuatu karena kebaikan kita. Lalu Allah katakan wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah ada biji yang jatuh. Kata para ulama tafsir, tidak ada satu biji yang jatuh ke dalam samudra, lalu dia akan masuk terus ke dasar samudra, lalu sampai ke dasar, lalu tertimbun pasir samudra di tengah malam, jam 12 malam, ketika hujan deras tanpa ada bulan dan bintang. Allah tahu letak biji tersebut ada di mana. Allahu Akbar. Lalu kita tidak yakin ketika berhadapan dengan perintah Allah, berhadapan dengan larangan Allah. Bu, Allah mengatur kita agar kita bahagia. Buka surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal ayat 24. Siapa yang bisa baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Iya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian coba renungkan. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, terimalah ajakan Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, kalian benar-benar merasakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang bahagia. Kata para ulama, betapa banyak orang yang hidup tapi enggak bahagia. Ibu-ibu. Ya Allah, ibu sekalian, ini menunjukkan Allah tahu bahwa ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, ini untuk kebahagiaan kita. Kita nggak bakal bahagia kalau kita tidak sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir, untuk taat kepada suami, untuk berkhidmat kepada suami, karena Allah tahu, karena Allah yang maha mengetahui, rumah tangga kita tidak akan bahagia kecuali istri taat kepada suami. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakai busana muslimah, karena Allah tahu seorang wanita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan ketenangan kecuali dengan busana seperti itu. Allah bukan ingin memberatkan kita, Bu. Allah bukan ingin menyengsarakan kita. Tolong buka lagi surat Thaha ayat 2. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Diulang lagi, Bu. Coba renungkan ayat ini, Bu. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Berarti ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, dia akan susah apa bahagia? Bahagia. Ketika dia hanya memakan makanan yang dihalalkan Al-Quran, susah atau bahagia? Bahagia. Ketika dia hanya menerima uang atau rizki yang halal dan dihalalkan oleh Al-Quran, dia akan susah atau bahagia? Dia akan bahagia, walaupun secara nominal mungkin agak berkurang, tapi dia akan bahagia.
Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk membuat kita sengsara. Ini prinsip, Bu. Makanya tidak ada alasan untuk berislam secara kafah, atau tidak ada alasan untuk menolak berislam secara kafah. Makanya syiarnya orang-orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, ingat surat An-Nur ayat 51, coba dibuka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dibaca. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang Ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum pengadil. Di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Iya, terima kasih, Bu. Allah berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, respon orang-orang beriman, dan ibu-ibu termasuk orang-orang beriman, insya Allah. Respon orang-orang beriman ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, diterangkan, Bu, ini halal loh, Bu, ini wajib, Bu, ini haram, ibu-ibu sekalian. Maka orang-orang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi ketika mendapatkan perintah yang ibu katakan apa? Sami'na wa ata'na. Ketika mendapatkan yang haram, ibu katakan apa? Sami'na wa ata'na. Jangan diganti, Bu. Sami'na wa pikir-pikirna. Dipikir-pikir dulu lagi. Aduh, ini bukan orang beriman. Orang beriman tuh nyerah gitu ya. Orang Islam kan menyerah. Yang namanya menyerah sami'na wa ata'na. Jadi gak ada alasan untuk tidak mengucapkan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena yang pertama, kita muslim dan muslimah. Arti muslimah artinya apa? Wanita yang menyerah. Yang namanya orang menyerah disuruh sesuatu, jawabannya sami'na wa ata'na. Alasan yang kedua, karena kita menyerah kepada yang maha sayang sama kita, yang pasti menurunkan perintah dan menurunkan larangan karena tanda sayang dan bukti sayangnya kepada kita, bukan untuk menghempaskan kita. Alasan yang ketiga, karena kita menyerah kepada Zat yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang akan merusak hidup kita. Kira-kira bisa nggak nih jadi muslim dan muslimah yang kafah? Insya Allah bisa. Ingat tidak, Bu? Simbol wanita yang muslimah siapa, Bu? Simbol wanita yang kafah itu siapa? Hajar alaihissalam. Hajar. Istrinya siapa? Bu Hajar mah tetangga saya, Pak Ustadz. Bukan tetangga ibu-ibu. Ini Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat tidak ibu-ibu? Ketika Hajar dibawa oleh suaminya dari Palestina menuju lembah tandus kering yang bernama Mekah. Bu, zaman dulu itu pada saat Hajar sampai Mekah belum ada Hilton atau Grand Zamzam, Bu. Kalau ibu kesana sekarang langsung check in depan Masjidil Haram Hilton bintang 5. Dulu belum ada, gersang. Bahkan tidak ada air di sana. Jangankan kita, onta aja nggak mau tinggal di sana, Bu. Onta nggak ada. Jangankan kita, pohon korma saja nggak tumbuh di sana karena nggak ada air. Bu, ibu yang pernah ke Mekah, Mekah itu padang apa, Bu?
padang batu, bukan padang pasir, padang batu. Iya tidak? Batu semua tuh, Bu. Kan ada lagi pembangunan, Ibu bisa lihat di samping sofa tuh, samping almasa itu kan ada menjorok, itu nggak ada tanahnya, batu semua. Makanya orang Mekah buat jembatan itu pakai dinamit, Bu, karena nggak bisa dibuat, jadi dibom begitu, itu baru dibuat, dikeruk, dijadikan jembatan. Nah, pada saat itu tidak ada air, tidak ada makanan. Begitu sampai di Mekah, Hajar bersama buah hatinya siapa? Ismail alaihissalam langsung diturunkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tanpa berbicara satu patah kata pun langsung balik badan pulang kembali ke Palestina. Tidak kasih briefing, tidak kasih motivasi, tidak kasih harapan, tidak kasih janji. Begitu menurunkan Hajar dan Ismail, langsung balik badan dan pulang ke Palestina. Coba perasaan ibu gimana? Ibu check in Hilton, begitu sudah masuk kamar, suami langsung ambil koper lagi, keluar tanpa bicara satu kata patah kata pun kepada ibu. Kira-kira panik nggak? Itu di Hilton masih panik, gimana dulu nggak ada Hilton? Hajar panik. Hajar kejar Nabi Ibrahim. Kata Hajar, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, ataturukuna, apakah engkau meninggalkan kami, istri dan anakmu, di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan dan melangkah. Lalu Hajar kembali memanggil suaminya, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami di sini, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni dan tidak memiliki tanda kehidupan?" Dan Nabi Ibrahim tetap berjalan. Akhirnya di ketiga kalinya Hajar merubah pertanyaannya. Apa kata Hajar? "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Ya Allah. Hajar ketika melihat Nabi Ibrahim tidak merespon dua pertanyaannya, mengganti pertanyaan tersebut. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Di pertanyaan itulah Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Allah subhanahu wa ta'ala." Apa kata Hajar alaihissalam atau Hajar radhiyallahu ta'ala anha? Kalau istri zaman sekarang gimana, Bu? Emangnya nggak ada perintah lain apa? Kan gitu ya. Emangnya nggak ada sunnah yang lain? Masa ninggalin istri di Mekah? Ya jangan terlalu kaku gitulah suamiku. Ini kan nggak benar. Meninggalkan istri di Mekah itu mati, Bu. Itu sama saja membunuh secara halus kalau pakai logika manusia. Tapi apa kata Hajar? "Idzan la yudayyuna." Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini, Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Maka mulai dari detik itu Hajar tidak kembali mengejar Nabi Ibrahim. Beliau berbalik arah menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu simbol seorang muslimah yang harus kita teladani. Seorang muslimah lebih percaya dengan apa yang ia dengar daripada apa yang ia lihat. Memang yang ia lihat adalah perhiasan dunia, tapi ketika dia mendengar bahwa ini tidak boleh, ia lebih percaya dengan apa yang ia dengar. Hajar melihat kematian di pelupuk matanya, tapi ketika dia dengar bahwa ini perintah Allah, ia lebih percaya dengan apa yang ia dengar daripada apa yang ia lihat. Hadirin sekalian, itulah seorang muslimah sejati. Dia tidak mengandalkan apa yang ia lihat, tapi yang ia andalkan apa yang ia dengar dari firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Allah perintahkan pasti itu yang terbaik. Kalau Nabi yang menyunahkan pasti itulah yang benar. Itulah Islam secara kafah. Oleh karena itu kita kembali mendengar surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi